Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Umaya dengan NIM 2402010103039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi Business Communication di PT TJ Forge Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada profil perusahaan, di mana PT TJ Forge Indonesia ini adalah perusahaan manufaktur suku cabang otomotif yang berlokasi di kawasan industri KIC yang berada di Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, yang didirikan pada Maret 2013 dan telah memiliki 2 pabrik di kawasan KIC. PT TJ Forge Indonesia ini memiliki fasilitas produksi yang lengkap di lini forging, di lini perlakuan panas, di lini permesinan, dan lini perakitan Axle serta propeller shaft. Perusahaan ini juga merupakan afiliasi dari IGTT Holdings dan fokus pada produksi integrasi propeller shaft, dan Axle merupakan proses dari hot forging, permesinan, dan perakitan. Nah, di sini ada struktur organisasi. Tentunya yang paling atas di jabatan presiden direktur, di bawah presiden direktur ada jabatan direktur officer dan direktur production. Nah, setelah itu di bawah dari direktur ada executive officer dan executive manager. Setelah itu di bawahnya ada manager, lalu di bawahnya lagi ada asisten manager. Next di sini ada gambaran pola komunikasi. Yang pertama di sini ada komunikasi vertikal bawah, di mana dari manajemen tingkat atas ke manajemen tingkat menengah, lalu ke karyawan atau ke staf tingkat bawah. Yang kedua ini ada ada komunikasi vertikal ke atas. Yang pertama di sini ada mulai dari karyawan tingkat bawah ke manajemen tingkat menengah, lalu ke manajemen tingkat atas. Misalkan contohnya dengan alur pelaporan dari staf, lalu ke manajer, lalu ke eksekutif manajer, lalu dari manajer eksekutif akan melapor ke direktur. Nah, yang ketiga ini ada komunikasi horizontal. Di sini ada staf logistik lalu ke staf purchasing. Misalkan staf di departemen purchasing berkoordinasi dengan staf di departemen logistik mengenai waktu kedatangan material dari supplier dan pengaturan penyimpanan di gudang. Mereka bertukar informasi untuk memastikan bahwa ketersediaan material yang tepat waktu untuk produksi. Nah, selanjutnya di sini ada informal dan digital. Komunikasi yang informal ini pertukaran informasi yang tidak resmi dan spontan antar individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Komunikasi ini tidak mengikuti struktur dari organisasi atau hierarki formal atau saluran komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan. Dan komunikasi digital di PT Forge Indonesia ini menggunakan WhatsApp, email, dan Microsoft Teams. Lalu di sini ada hasil analisa. Yang pertama di sini hasil analisa vertikal bahwa komunikasi ke atas efektif untuk laporan rutin, namun menyampaikan masalah dari operator ke manajemen masih lambat karena komunikasi ke bawah cukup jelas tetapi kurang dalam memberikan umpan balik. Lalu di sini ada horizontal, di mana koordinasi antar departemen produksi berjalan dengan baik. Namun komunikasi antar divisi non produksi seperti departemen pemasaran atau keuangan masih perlu ditingkatkan. Lalu di sini ada lagi informal, di mana membangun hubungan dan semangat kerja, tetapi perlu diawasi agar tidak menyebarkan informasi yang salah atau gosip.
Lalu di sini ada digital, di mana pengguna email dan grup chat sudah umum pada platform digital yang lebih integrasi untuk efisiensi informasi dan kolaborasi. Lalu di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan observasi yang dilakukan di PT 4G Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi di PT perusahaan ini secara umum mendukung operasional, namun terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Komunikasi vertikal perlu diperkuat dengan mekanisme umpan balik yang lebih baik. Komunikasi horizontal antar departemen non-produksi perlu ditingkatkan, dan penggunaan platform komunikasi digital yang lebih integrasi dapat meningkatkan efisiensi. Selain itu, pengembangan keterampilan komunikasi karyawan dan mendorong budaya komunikasi yang terbuka dan transparan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Lalu di sini ada hasil analisis observasi dari penulis sebagai berikut. Yang pertama di sini, tingkatkan mekanisme umpan balik vertikal agar masalah dari bawah cepat ditangani. Yang kedua, perkembangan platform komunikasi digital yang terintegrasi. Yang ketiga, adakan pelatihan komunikasi bagi karyawan. Yang keempat, dorong budaya komunikasi yang terbuka dan transparan. Lalu yang kelima ada buat pedoman komunikasi informal agar tetap positif dan tidak merugikan. Nah, di sini ada dokumentasi di saat saya melakukan observasi di PT TJ Awards. Di sini ada gambar bersama karyawan, di sini ada foto perusahaan, dan di sini ada foto lingkungan perusahaan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.